Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibtigha'an limardatihi wa rahmatihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sampai materi studi Al-Quran yang ke-11, yaitu surat An-Nisa ayat 3 tentang kebolehan berpoligami. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Kita baca artinya. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Asbabun nuzul, sebab-sebab turun ayat daripada surat An-Nisa ayat 3 ini berkenaan dengan anak yatim. Perempuan yang sudah yatim dijadikan anak asuh dari kecil. Nah, setelah dewasa, menginjak remaja atau dewasa, ternyata bapak asuhnya ini tertarik kepada anak asuhnya ini untuk menikahinya. Dalam hukum Islam, hal-hal itu boleh-boleh saja. Tetapi permasalahan di sini adalah ketika dia menikahi anak asuhnya tersebut itu tujuannya adalah untuk menguasai kekayaan dari anak tersebut, anak perempuan tersebut. Dan ini yang sangat fatal, dia tidak memberikan mas kawin atau mahar kepada anak perempuan ini. Sehingga perbuatan ini dilarang oleh Rasulullah dan kemudian ditegur dan disuruh memilih wanita yang lainnya. Jadi surat An-Nisa ayat 3 ini berkenaan dengan kebolehan untuk berpoligami. Poligami. Poli itu banyak, gami itu beristri banyak. Jadi poligami itu kebolehan beristri lebih dari satu. Kalau istrinya satu itu namanya monogami. Dalam Islam itu boleh berpoligami. Bukan kewajiban, juga bukan hukum sunat. Kita tegaskan bahwa dalam Islam itu boleh berpoligami. Syaratnya apa? Syaratnya adalah suami bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya. Selanjutnya maksimal 4 istri. Ini persyaratan yang mutlak yang tidak boleh dilanggar. Jadi harus berlaku adil dan maksimal 4 istri. Definisi adil di sini adalah masalah nafkah dohir. Seorang suami harus adil dalam memberi makan, minum, pakaian, memberikan tempat tinggal rumah, pembagian waktu gilir, maupun nafkah biologisnya. Ini harus adil. Dan adil itu adalah wat'u say'in fi mawadhiha. Menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak harus sama.
Misalnya seorang laki-laki punya istri 2. Yang istri pertama anaknya 4, dikasih jatah 4 juta tiap bulan. Terus kemudian istri yang kedua punya anak 2, dikasih 1 bulan belanjanya 2 juta. Ini adil walaupun nominal jutanya tidak sama antara 4 juta dan 2 juta. Tapi kan yang istri pertama punya anaknya 4. Ini namanya adil karena meletakkan sesuatu pada tempatnya. Untuk selanjutnya, untuk masalah batin, perasaan cinta, itu tidak dituntut untuk adil. Terkadang kita dengar lagu, cinta itu bisa dibagi 50% misalnya untuk istri pertama, 50% untuk istri kedua. Ini tidak bisa seperti itu. Bahkan Rasulullah sendiri itu di antara istri-istrinya di akhir hayatnya itu lebih mencintai Siti Aisyah daripada istri yang lain. Sehingga dalam Al-Quran itu diabadikan dalam surat An-Nisa ayat 109, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kamu tidak akan mampu berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu menginginkan berkehendak. Nabi saja, seorang nabi dalam masalah cinta batin, dia tidak bisa membagi cintanya secara rata. Itu enggak, karena ini memang dituntut. Terus sebaiknya bahwa yang namanya poligami itu kan istrinya lebih dari 1. Alangkah baiknya bahwa ekonomi suami itu sebaiknya kuat. Jangan-jangan laki-laki yang ekonominya tidak kuat kemudian memiliki istri lebih dari 1, nanti istri yang tua disia-siakan. Akan lebih condong kepada istri yang kedua. Ini tidak dianjurkan. Jadi harus ekonominya kuat. Nah, kalau kita lihat Rasulullah itu melakukan poligami dan istrinya lebih dari 4. Dan ini memang harus hanya kekhususan bagi Rasulullah. Tidak boleh umat Islam itu meniru Rasulullah yang istrinya lebih dari 4. Orang Islam, seorang muslim maksimal boleh poligami hanya 4 istri maksimal. Nah, Rasulullah itu berpoligami karena apa? Pertama, diantaranya karena menolong janda sahabat. Kita ketahui bahwa Rasulullah itu mengalami berbagai peperangan bersama sahabat dalam rangka mengepakkan sayapnya dakwah Islam ke Jazirah Arab. Ada perang Uhud, perang Badar, perang Khandaq, perang Khaybar. Nah, ini banyak sahabat yang gugur menjadi syahid sehingga meninggalkan istri. Rasulullah kasihan. Nah, agar Rasulullah bisa memberikan santunan, kemudian mengayomi dan beri kasih sayang kepada janda-janda sahabat ini, diantaranya ada yang dinikahi oleh Rasulullah. Nah ini. Yang kedua selanjutnya ada Rasulullah itu poligami itu dalam rangka taktik dakwah Islam. Beliau terkadang menikahi putrinya kepala suku, kepala bani, sehingga dengan masuknya anak perempuan kepala suku itu otomatis bapaknya masuk Islam. Sehingga bapaknya ini yang sebagai kepala bani ini, kepala suku ini akan membawa anak buahnya, keluarganya berbondong-bondong masuk Islam. Ini juga dilakukan oleh Wali Songo. Terkadang para waliullah itu mencari istri putrinya pejabat dan putrinya raja zaman dulu itu. Sehingga ini merupakan taktik dakwah dari Rasulullah. Nah, kita sebagai muslim dibolehkan poligami diantara dengan alasan misalnya istri dalam kondisi mandul. Nah, alangkah baiknya istri mengikhlaskan karena yang namanya pernikahan itu diantara tujuannya adalah mendapatkan keturunan. Sehingga ketika suami poligami ya wajar saja. Kemudian istri sakit permanen, lumpuh. Kemudian istri lanjut usia yang tidak bisa melayani suami. Nah ini kan alasan-alasan suami melakukan poligami. Terus kemudian suami hiperseks.
seksnya tinggi, dia tidak cukup dilayani oleh seorang satu istri, tapi akan terpuaskan memiliki lebih dari satu istri, dua istri, istrinya 2, 3 baru terpuaskan seksnya. Yang ketiga adalah takut berbuat zina. Misalnya seorang suami, seorang konglomerat, seorang pengusaha yang tinggalnya itu karena dia itu memanajemen berbagai perusahaannya, tinggalnya berpindah-pindah dan itu kemungkinan besar tidak bisa diikuti oleh istrinya, padahal dia butuh untuk disalurkan nahwu syahwatnya. Nah ini dia kalau tidak beristri lebih dari satu, dia takut berbuat zina. Demikian pembahasan kita surat An-Nisa ayat 3. Kita tegaskan lagi kesimpulannya bahwa dalam Islam itu seorang suami dibolehkan untuk berpoligami dengan syarat yaitu maksimal 4 istri dan bisa berlaku adil. Kita akhiri wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.